Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan Masase Kreasi Asma di mata kuliah Diabetes Mellitus dan Asma dengan dosen pengampu Profesor Dr. Woro Kustanti MS. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Mbak Fionia Angela dengan NIM 216013340001 dan ada Nur Syifa Rusidianti dengan NIM 216013340003 dan ada Devani Ajeng Prasetyo dengan NIM 216013340021 dan ada saya sendiri Tiara Dwi Putri dengan NIM 216013340030 dan yang terakhir ada Yesifa Nizul Mutakin dengan NIM 216013340049. Adapun cakupan materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu adalah apa itu asma, lalu yang kedua itu bagaimana patofisiologi dan mekanisme asma, dan yang terakhir bagaimana teknik asma. Nah, oke, selanjutnya yaitu adalah apa itu asma, yang akan dijelaskan oleh Mbak Devani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apa itu asma? Asma adalah penyakit inflamasi kronis saluran nafas dengan gejala mengi atau wheezing, sesak nafas, dan terasa berat. Asma bersifat fluktuatif hingga hilang timbul yang dapat tenang tanpa gejala yang tidak mengganggu aktivitas, tetapi dapat ekserbasi dengan gejala ringan sampai berat, bahkan menimbulkan kematian. Menurut Kemenkes RI, asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas atau hiperaktivitas bronkus, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Menurut PDPI 2004, asma adalah gangguan inflamasi kronik saluran nafas yang melibatkan banyak sel dan elemennya. Inflamasi terus-menerus menyebabkan hiperresponsif yang meningkat pada jalan nafas sehingga timbul gejala episodik berulang berupa sesak nafas, dada terasa berat, mengi, dan terutama malam atau siang hari. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Devani telah menjelaskan materinya. Selanjutnya itu adalah bagaimana patofisiologi dan mekanisme asma yang akan disampaikan oleh Mbak Cionia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana patofisiologi dan mekanisme asma. Yang pertama, asma disebabkan karena adanya trigger atau pemicu yang muncul pada individu. Biasanya trigger pada setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Yang kedua, ketika trigger tersebut mempengaruhi tubuh akan menganggap trigger sebagai benda asing atau antigen, yang kemudian memicu keluarnya antibodi tubuh sebagai respon hipersensitif. Masuknya antigen dan antibodi memicu reaksi yang akan membentuk ikatan seperti lock and key. Ikatan antigen-antibodi merangsang peningkatan pengeluaran mediator kimiawi atau histamine, neutropin, semototic, show-acting, epinefrin, norepinefrin, dan prostaglandin, dan akan merangsang peningkatan permeabilitas kapiler, pembengkakan pada mukosa, saluran pernafasan, terutama bronkus. Pembengkakan yang hampir merata di bronkus akan menyebabkan penyempitan, bronkokontritis, dan sesak napas. Penyempitan bronkus menurunkan jumlah oksigen yang masuk saat inspirasi dan menurunkan oksigen dalam darah. Akibatnya, penderita pucat dan lemah. Pembengkakan mukosa bronkus juga akan meningkatkan sekres muskus dan meningkatkan pergerakan silia pada mukosa. Penderita jadi sering batuk dengan produksi mukus yang cukup banyak. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Mbak Cionia atas penjelasannya. Selanjutnya itu adalah faktor pemicu asma yang akan disampaikan oleh Mbak Yusifa. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih moderator. Akan saya lanjutkan kepada faktor pemicu. Faktor pemicu asma dibagi menjadi dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Pada faktor genetik sendiri terdapat hiperaktivitas atau aktivitas yang berlebih, atau alergi bronkus. Lalu faktor yang memodifikasi penyakit genetik, jenis kelamin dan ras atau etnik. Untuk faktor lingkungannya sendiri, terdapat alergen di dalam ruangan, yaitu tungau, debu rumah, bulu kucing, alternaria atau jamur, dan lain-lain. Lalu, alergen di luar ruangan seperti alternaria dan tepung sari, makanan yang terdiri dari penyedap, pewarna, pengawet, maupun kacang, obat-obatan tertentu, bahan yang mengiritasi, emosi berlebih, asap rokok atau perokok aktif dan pasif, polusi udara, exercise-induced asthma atau kambuh saat berolahraga, dan terakhir perubahan cuaca. Terima kasih, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Yusifa atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu video mekanisme asma. Mungkin akan saya putar. Asma. Sebelumnya suaranya udah Asma dengar ialah nggak? penyakit kronik saluran pernafasan di dalam paru-paru. Semasa pernafasan, udara yang mengandungi oksigen masuk melalui saluran pernafasan. Udara yang memasuki saluran pernafasan lalu menerusi trakea, berpecah masuk ke dalam bronki, bronkiol, dan akhirnya memasuki poket-poket kecil yang dipanggil alveolus, di mana pertukaran gas akan berlaku. Asma atau lelah adalah gangguan atau halangan kepada pernafasan akibat daripada keradangan dan kesempitan tiub-tiub bronkiol. Apabila saluran pernafasan dalam paru-paru mengalami radang atau inflammation, saluran pernafasan menjadi sempit, otot-otot dinding saluran menguncup dan mengeluarkan lendir atau mucus. Apabila berlakunya penyempitan saluran pernafasan, udara yang ada di dalam paru-paru tidak dapat keluar. Pesakit akan sukar bernafas, pernafasannya cepat dan pendek serta terdapat bunyi desiran atau wheezing. Saluran pernafasan pesakit asma sensitif kepada bahan-bahan alahan tertentu seperti debu, bulu haiwan, perubahan cuaca, asap dan sebagainya yang boleh menyebabkan saluran tersebut menjadi sempit dengan tiba-tiba dan menyebabkan sukar bernafas. Asma adalah penyakit keturunan. Walau bagaimanapun, ahli keluarga pesakit tidak semestinya akan menghidapi asma. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda asma, dapatkan pemeriksaan dan pengesahan segera di klinik-klinik atau hospital yang berdekatan. Baik, itu merupakan mekanisme dari asma. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Syifa, mengenai teknik-teknik masas. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu ada teknik-teknik masas. Yaitu masas yang kami buat yaitu masas kreasi untuk asma. Jadi kami menggunakan 3 teknik dari F-Rollage, Friction, dan Tapotage. Untuk F-Rollage itu yaitu gerakan mengusap yang dilakukan secara terus-menerus ke arah atas. Untuk gerakan biasanya dipakai untuk muka, leher, kulit, kepala, punggung, dada, lengan, atau kaki. Untuk F-Rollage itu memiliki efek menenangkan sehingga dipakai untuk sesi awal dan akhir. Untuk friction sendiri itu adalah gerakan memberi tekanan secara ringan dengan ujung jari dan ditekan tegak lurus pada bagian yang dipikat. Untuk tapotage itu gerakan ketukan yang berturut-turut dan cepat yang dilakukan seluruh tangan.
untuk bahan-bahan yang digunakan untuk masak sendiri itu, kita menggunakan lotion ataupun minyak hangat. Untuk tempat masaknya sendiri itu bisa di tempat yang datar dan nyaman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Nursyifa telah menjelaskan mengenai teknik masak kreasi yang selanjutnya itu ada video dari kelompok kami yaitu mengenai masak kreasi asma. Baik, untuk pertama, kita melakukan masase asma pada bagian tangan. Asma pada bagian tangan. Lakukan Untuk awal gerakan Average pada telapak tangan. Kemudian, tekan titik yang berada di antara pangkal jari telunjuk dan jari tengah. Dan juga tekan titik lung 10. Kemudian, dapat dilakukan Average lagi. Massage asma pada selanjutnya itu adalah masase asma pada bagian punggung kaki. Lakukan gerakan Average pada punggung kaki. Kemudian, lakukan tekan dorong pada titik syaraf bagian dada yang mengarah pada daerah pernafasan. Lalu, tutup dengan gerakan Average lagi. Massage asma pada bagian telapak kaki. Lakukan gerakan Average pada telapak kaki. Kemudian, tekan pada titik pernafasan. Dan tutup dengan gerakan Average lagi. Lakukan gerakan Average pada dada.
Kemudian, lakukan gerakan menekan pada titik paru-paru dan titik ginjal. Lalu, lakukan gerakan tapo temen dan tutup dengan Evlorage lagi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,